Halo teman-teman, semoga Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Salam olahraga. Liga Premier Inggris kembali bergulir dan pekan ini 20 klub yang ada akan melakoni pertandingan yang menurut saya cukup melelahkan. Karena mereka akan bermain 2 kali dalam pekan ini, di tengah pekan antara Rabu dan Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat, dan Sabtu dan Minggu. Ini bagi semua pelatih tentunya harus pintar-pintar menjaga kebugaran pemain dan merotasi pemain. Ya, apalagi bagi tim-tim yang lolos ke Liga Champions, terutama di Inggris ini. Ya, ada Chelsea, City, Liverpool, dan Man U yang akan bertanding nantinya pada pekan depan, termasuk yang bermain di Liga Eropa. Saya akan coba membahas kali ini adalah Chelsea The Blues ini yang akan bertarung melawan Watford di Vicarage Road. Kita tahu bersama bahwa Chelsea baru saja ditahan kehilangan 3 poin saat menjamu Manchester United di Stamford Bridge. Mereka bermain imbang 1-1. Lupakan dulu soal Manchester United yang menahan mereka. Sekarang mereka harus fokus menghadapi Watford, tim yang angin-anginan, tim yang tidak konsisten, tetapi bisa membahayakan. Ya, kita tahu semua bagaimana Watford ini mengalahkan Manchester United dan mengakibatkan sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer itu dipecat ketika mereka memukul 4-1 di kandang mereka. Jadi tim asuhan Claudio Ranieri ini harus betul-betul diperhatikan dengan cermat oleh pasukan Thomas Tuchel. Karena potensi kejutan bukan tidak mungkin terjadi. Namun kalau saya membahas lebih dulu tentang Watford, di kandang itu mereka kurang bagus. Sebenarnya dari 6 pertandingan kandang, Watford itu hanya menang 2 kali. Menang dari Aston Villa 3-2 dan terakhir mereka menang 4-1 melawan MU. Ada sekali imbang melawan Newcastle 1-1, tetapi 3 kekalahan mereka alami, bahkan mereka tidak mampu membuat gol. Kalah 0-2 dari Wolves, 0-5 dari Liverpool, dan 0-1 dari Southampton. Mereka kebobolan 12 dan hanya memasukkan 8 di kandang. Total kemasukan gol mereka secara keseluruhan dalam 13 pertandingan itu 24 gol. Ada minus 6 sejauh ini. Jadi memang lini belakang ini bermasalah. Ini tentunya menjadi tanggung jawab bagi Ranieri yang menggantikan Xisco Munoz yang dipecat lebih dulu. Dan Ranieri ini harus membenahi benar. Terutama 2 back sayap mereka yang menurut saya agak lemah ketika melawan Leicester kemarin. Feminia di kanan dan juga Masina yang ada di kiri. Mereka ini kedatangan tim yang kuat di lini serang. 31 gol Chelsea membuat sejauh ini dalam 13 pertandingan dan memiliki pertahanan yang bagus. Pertahanan terbaik di IPL musim ini adalah lini belakang Chelsea dan hanya 5 kali kebobolan. Chelsea itu pun kalau bicara tandang ini bagus. Dari 6 tandang mereka hanya 1 kali imbang melawan Liverpool. Dan mereka hanya kemasukan 1 kali ketika mereka melancarkan 13 gol dalam 6 pertandingan tandang. Itu hanya Muhammad Salah yang mampu menggetarkan gawang Chelsea, dengan itu pun datang dari penalti di Anfield. Tapi selebihnya mereka bisa membuat 13 gol itu, menang 2-0 dari Arsenal di Emirates, memukul Spurs 3-0 bermain di Spurs, ya. Mengalahkan Brentford 1-0 main di Brentford, menang 3-0 bermain di St James Park, ya, melawan Newcastle, dan di King Power terakhir mereka memukul Leicester juga dengan 3-0. Jadi bagus setelah mereka kebobolan dari Salah. 3 pertandingan terakhir Brentford, Newcastle, dan Leicester itu mereka bikin 7 gol tanpa kemasukan. Jadi secara total dari 6 pertandingan itu 5 kali clean sheet. Luar biasa gawang Mendy, ya. Dan hanya 1 kali kebobolan. Menghadapi Watford, kalau Watford bermain terbuka, ini akan menjadi makanan buat Chelsea, ya. Yang agak berat buat Chelsea tentunya kalau Watford bermain memilih. Ranieri ini menyuruh timnya bermain dengan parkir bus atau parkir tronton. Ini yang agak sulit. Karena kan sejauh ini kita lihat Chelsea itu agak frustrasi melawan tim-tim membongkar pertahanan yang begitu kuat. Dengan 8 pemain di belakang, bahkan mungkin bisa 9, itu saat bertahan ini menjadi kendala buat mereka. Itu terjadi ketika melawan Burnley, ya, di mana mereka bisa melepaskan 20 tembakan tapi cuma 4 on target, berakhir 1-1. Penguasaan bola bahkan 70% berbanding 30 lawan Burnley.
Lawan juga kemarin lawan MU, ya, mereka melepaskan 24 tembakan, hanya 6 on target. Mestinya mesti lebih. Bahkan golnya juga datang dari penalti dengan 66% penguasaan bola. Jadi mereka agak sulit kalau menghadapi tim-tim yang bermain dalam, bermain bertahan dan hanya menginginkan jangan sampai kalah. Seri udah bagus. Bukan tidak mungkin juga bahwa Watford akan melakukan itu untuk bermain bertahan. Walaupun Chelsea punya rekor tandang yang bagus. Tapi semoga mereka akan bermain dengan bentuk permainan terbaik mereka pada musim ini saat mengalahkan MU 4-1, Watford yang saya katakan di sini. Coba untuk bermain terbuka. Kalau bermain terbuka, kita akan tunggu apa yang terjadi. Karena bagaimanapun pertahanan Chelsea bagus, mereka harus bisa memperhatikan 3 pemain Watford yang kuat. Ya. Pertama, Joshua King yang sudah membuat 5 gol 2 assist. Ya, pemain Norwegia ini juga harus bisa diawasi dengan ketat oleh lini belakang, baik Chalobah, baik Rudiger dan juga Thiago Silva. Kemudian mereka punya Emmanuel Dennis, pemain Nigeria yang sudah membuat 5 gol juga dan 5 assist. Ini pemain berbahaya, 2 pertandingan terakhir dia selalu membuat gol. Kemarin dengan Leicester membuat gol dan juga dengan MU bisa membuat gol. Pemain ketiga yang harus diawasi kalau ini fit, bugar dan dimainkan oleh Claudio Ranieri adalah Ismail Sarr. Juga sudah membuat 5 gol bersama dengan Watford. Nah, 3 orang inilah yang harus betul-betul diperhatikan kalau mereka dimainkan. Kalau Joshua King pasti dimainkan bersama dengan Dennis. Tinggal Ismail Sarr yang kemarin melawan Leicester tidak dimainkan karena posisi dia digantikan oleh Juan Camilo Hernandez, pemain Kolombia yang bergerak dari sisi kanan. Saya yakin bahwa Ranieri ini akan menumpuk pemain di tengah. Memang dia bermain dengan pola 4-1-4-1 melawan Leicester kemarin. Tapi pola ini tidak jalan dengan benar. Sehingga mereka kebobolan 4 gol. Paling enak saya lihat mereka akan bermain dengan 4-5-1. Itu akan kuat kalau menumpuk pemain di tengah. Jangan hanya meninggalkan satu pemain depan adalah Dennis. Joshua King juga pun akan ditarik lebih ke tengah. Ketika mereka menunggu kemudian counter attack ini akan jauh lebih bagus daripada mereka bermain terbuka dan pasti dimakan oleh pemain-pemain Chelsea yang sangat kuat. Karena siapapun yang dimainkan oleh Tuchel, mereka adalah tim yang sangat baik, terutama dalam bermain dengan pressing yang sangat kuat ya. Kita tahu bersama kan? James di kanan, Alonso di kiri, Jorginho, ya walaupun mungkin Kante tidak bermain, Kovacic tidak bermain, masih ada Loftus-Cheek di sana, mereka masih punya cadangan juga, masih ada Saul yang bisa dimainkan. Di depan juga ada Odoi dan juga dengan Ziyech. Entah Pulisic akan dimainkan lebih dulu atau Lukaku, itu tergantung semua dari Tuchel karena mereka sekarang harga mati harus menang, harus 3 poin agar mereka tetap ada di atas, memimpin di puncak klasemen. Jadi bagi Watford, ya bagi Ranieri, jangan sampai terpancing untuk bermain terbuka, bermain keluar. Karena pemain-pemain Chelsea pasti akan coba untuk memancing untuk bermain keluar. Chelsea akan melakukan pressing yang tinggi. Ya karena mereka butuh gol ya, butuh kemenangan di sini. Dan mereka ingin mencetak gol banyak di gawang Watford yang tidak konsisten bermain di kandang. Namun kalau Watford bisa mencetak gol lebih awal juga, ini akan menarik. Ya, itu saya katakan tadi, Thiago Silva, Rudiger dan Chalobah harus fokus, harus tetap disiplin. Ya, jangan lengah untuk melihat 3 pemain yang saya sebut di awal. Joshua King, Emmanuel Dennis, dan Ismail Sarr. Ya, kalau tidak ada Sarr, pasti posisi dia akan digantikan oleh Hernandez. Gelandang dari Watford pasti akan dibuat kerja keras. Tom Cleverley di tengah, Moussa Sissoko, juga Imran Louza, pemain Maroko ini, dia akan ditempatkan di sentral, di tengah mereka, untuk bisa menjaga Jorginho masuk atau Loftus-Cheek masuk, juga bisa mengontrol pergerakan dari entah Ziyech atau Mon atau Hudson Odoi. Jadi dengan menumpuk 5 gelandang ini akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan Ranieri kembali bermain dengan 4-1-4-1. Ini riskan. Ini berbahaya. Kalau dengan pola ini selesai Watford. Tapi kalau dia bermain dengan 4-5-1, ini bagus. Bukan tidak mungkin mereka bisa menyusahkan pergerakan pemain-pemain Chelsea ya yang bermain dengan 3-4-2-1 ya, atau bahkan diubah dengan 3-4-1-2 dengan false 9. Kita tidak tahu apa yang akan dimainkan oleh Thomas Tuchel, tapi yang pasti Tuchel akan menyuruh timnya untuk terus bisa menekan dan mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang Watford. Jadi tetap berhati-hati. 2 bek tengah juga Watford juga harus betul-betul fokus. Ya berdiri depan gawang mereka Bachmann. Entah Ekong yang akan dimainkan lebih dulu bersama dengan Cathcart
sebagai dua bek tengah dari Watford, atau Ekong akan cadangan, masuk N'Golo yang akan masuk di sana. Semua ada di tangan Ranieri. Nah, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Tentunya Chelsea diunggulkan. Di atas kertas Chelsea. Tapi dalam sepak bola semua juga bisa terjadi. Termasuk bagaimana kejutan yang dibuat Watford saat mengalahkan MU dengan 4-1. Menurut Anda, berapa gol yang akan tercipta kalau Anda mengunggulkan Chelsea? Atau bagi mereka yang menginginkan ada kejutan dengan kembali Watford bisa mengalahkan salah satu tim unggulan Chelsea sebagaimana mereka lakukan terhadap MU. Kita nantikan itu dalam pertandingan di tengah pekan ini atau Kamis pagi waktu Indonesia bagian Barat, sebelum Chelsea melangkah ke London untuk di akhir pekan menghadapi West Ham United di London. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan The Blues Chelsea yang akan berkunjung ke Vicarage Road menghadapi Watford yang harus menang juga untuk menjauhi zona degradasi. Karena Watford itu hanya terpaut 4 angka dari Burnley di bawah dan Norwich yang memiliki 9 poin di zona merah. Jadi kalau mereka sampai kalah, sekali lagi saya katakan mereka akan turun, ya. Kecuali mereka bisa memenangkan pertandingan untuk bisa menjauh dari zona merah. Oke, sampai di sini pembicaraan kita. Jangan lupa Anda untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai jumpa. Ciao.